Kemudian lokasi kita ini ruang ujian TUK TUK 05. Berikutnya setelah kita berhasil mencetak kartu peserta ujian ini, maka yang harus wajib kita lakukan adalah yang pertama, sobat-sobat semuanya, sekarang ini kita sudah bisa mencetak kartu peserta ujian untuk seleksi PTKK Guru tahap 2. Yang mana kita nanti diberikan kesempatan untuk mencetak kartu peserta ujian itu adalah mulai tanggal 2 Desember ini, teman-teman. Sampai nanti kita masih bisa mencetak kartu peserta ujian untuk P3K Guru tahap 2. Nah, selanjutnya nanti setelah kita mencetak kartu peserta ujian, ini nanti kita akan mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2 nanti mulai tanggal 7 Desember sampai 10 Desember 2020. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang apa saja langkah kita sebagai guru honorer setelah kita berhasil mencetak kartu peserta ujian. Tentu saja ini adalah menjadi faktor yang penting, teman-teman, ketika nanti kita datang ke lokasi ujian dan juga kita akhirnya bisa lulus di tahap 2 ini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Yang pertama, teman-teman, nah di sini pada tanggal 2 sampai 5, ini teman-teman segera saja untuk mencetak kartu peserta ujian seleksi tahap 2. Caranya cukup mudah. Di sini teman-teman itu nanti untuk mengetahui tempat dan lokasi tesnya, serta masuk jadwal per sesi hari apa, maka teman-teman langsung saja masuk ke akun masing-masing sscasn.bkn.go.id, kemudian teman-teman klik login di sini, teman-teman. Berikutnya nanti mungkin ada tampilan seperti ini, maka teman-teman ini perintah untuk kita update Mozilla atau Firefox kita atau Google Chrome kita, teman-teman. Ini kita klik saja oke. Berikutnya di sini kita masukkan nick dan juga password yang kita gunakan untuk login ke akun SSCASN kita. Berikutnya kita klik masuk. Nah, di sini secara sekilas ini kita dapat melihat tahap 2 kita ya. Ini lokasi formasi mana, kemudian lokasi tes mana. Di sini teman-teman langsung scroll ke bawah saja untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya pada bagian ini, maka teman-teman itu bisa mencetak kartu peserta ujian. Untuk melihat secara detail jadwalnya, di sini kita bisa klik di sini langsung. Kemudian kita akan langsung bisa mengunduhnya, maka teman-teman berikutnya bisa membukanya ya. Di sini teman-teman kita bisa melihat untuk jadwal detailnya, lokasi ujiannya di mana, kemudian untuk informasi lain, tanggal ujiannya kita ke bagian tanggal berapa, kemudian kita ke bagian sesi yang keberapa. Ini adalah sesi pertama, teman-teman, kalau seperti ini jam 7 sampai 10.50 ya. Kemudian lokasi kita ini ruang ujian TUK TUK 05. Berikutnya setelah kita berhasil mencetak kartu peserta ujian ini, maka yang harus wajib kita lakukan adalah yang pertama, teman-teman bisa cek pada bagian, bawah kartu ujian masing-masing ya. Yaitu di sini kita harus ingat-ingat, yaitu nanti kita cetak kartu peserta ujian ini, kemudian yang kedua kita membawa nanti KTP asli ya. Kemudian berikutnya ini teman-teman yang paling penting, yaitu bukti deklarasi sehat yang dapat kita unduh dan cetak di akun SSC ASN kita. Kemudian kita bawa masker, kemudian kita juga menjaga protokol kesehatan, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah pertama ini adalah kita harus melakukan sesuatu pada kartu deklarasi sehat ini. Nah, ini adalah sangat penting bagi teman-teman yang kemarin sudah pernah ikut ujian P3K tahap 1. Ini perlu kita ubah, teman-teman, untuk tanggalnya disesuaikan dengan jadwal yang tahap 2 ini. Untuk mencetak dan mengubah tanggal pada kartu deklarasi sehat, maka di sini teman-teman bisa cek pada bagian ini. Ini ya, deklarasi sehat. Pengisian deklarasi sehat ini dapat dilakukan paling cepat 14 hari, teman-teman, paling cepat. Berarti sekarang ini sudah boleh kalau misalkan kita ingin mencetak kartu deklarasi sehat. Nah, ini teman-teman. Kemudian berikutnya di sini kita lakukan pengeditan untuk kartu deklarasi sehat ini. Teman-teman untuk mengedit jadwalnya, ini tanggal di deklarasi sehat ini disesuaikan dengan jadwal tahap 2. Teman-teman bisa klik di sini ya, deklarasi sehat. Nah, ini teman-teman, coba teman-teman perhatikan, ini harus kita lakukan sesuatu. Nah, di sini untuk tanggal di deklarasi sehat, ini nanti menggambarkan penanggalan pencetakan kartu deklarasi sehat kita.
Maka di sini teman-teman setelah mencetak kartu peserta ujian, maka tanggal di deklarasi sehat ini teman-teman harus ubah teman-teman. Nah, cara mengubahnya ini cukup mudah. Nah, di sini teman-teman ubah saja salah satunya. Nah, di sini awalnya kan ini tidak ya, kita ubah ya, tapi nanti kita kembalikan lagi setelah kita simpan. Nah, sekarang ini kita simpan dulu teman-teman. Caranya kita scroll ke bawah, kemudian di sini kita klik simpan. Maka otomatis di sini untuk tanggal simpan ini sudah berubah ya, sudah berubah tanggal simpannya. Ini nanti akan menggambarkan penanggalan pada deklarasi sehat kita ini sudah berubah juga. Tanggal 13 Desember ya, tanggal 3 Desember 2021. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, setelah kita lakukan pencetakan ya, ini setelah kita simpan, kita lakukan pencetakan kartu deklarasi sehat. Nah, di sini teman-teman jangan buru-buru dicetak dulu, namun teman-teman di sini perhatikan, tadi kan kita sudah mengubah tanggal ya, di sini tanggalnya sudah berubah. Nah, di sini, namun di sini ada yang harus kita ubah. Nah, ini tadi kan kita untuk mengubah tanggal, ini kita tadi mengubah dari awalnya tidak positif menjadi positif ya. Ini harus kita ubah lagi. Ini sesuai dengan kondisi misalkan. Nah, tidak lagi, nanti tanggalnya akan tetap sama karena dilakukan tanggal yang sama. Kemudian teman-teman klik simpan. Oke, sekarang sudah fix ya. Ini sudah tanggal 3, sudah sesuai dengan jadwal tahap 2. Kemudian di sini juga tidak lagi, sudah tidak ya. Kemudian kita scroll, barulah sekarang ini kita cetak kartu deklarasi sehat. Ini kita klik di sini untuk mencetaknya. Berikutnya akan otomatis terunduh di bawah ini teman-teman. Kemudian kita buka coba, sudah berubah belum? Nah ini teman-teman, sekarang untuk penanggalan kartu deklarasi sehat ini sudah berubah ya. Nah ini sudah berubah menjadi tanggal sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ini nanti sudah memenuhi syarat untuk kita bisa mengikuti seleksi PTKK Guru tahap 2. Dikarenakan untuk maksimal pengisian itu minimal adalah 14 hari teman-teman. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah setelah kita itu berhasil mencetak kartu deklarasi sehat dan juga mencetak kartu peserta ujian, maka kita itu harus menjaga kesehatan kita supaya nanti kita fit ketika nanti kita ujian, teman-teman. Kemudian jangan lupa belajar juga. Dan di sini teman-teman kalau misalkan belum memulai materi ya, materi untuk nanti bahan belajar, maka teman-teman di sini bisa mempelajari modul-modul yang telah diberikan dari portal guru belajar yang dulu telah diberikan ya di launching itu, yaitu dari SIM PKB. Nah, kalau teman-teman belum memilikinya silahkan unduh teman-teman secara gratis. Nah, untuk mengunduh modul-modul secara lengkap baik itu profesional maupun pedagogik per mata pelajaran, maka teman-teman silahkan ketikkan kata kunci ini. Nah, di sini di website ini kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian setelah teman-teman sampai pada bagian ini, maka teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada label yaitu bernama P3K. Nah, di sini ada label P3K, maka teman-teman bisa klik saja pada bagian P3K ini. Nah, pada bagian label P3K, ini teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mencari kumpulan modul guru belajar kemdikbud.go.id untuk semua mata pelajaran dan semua formasi, baik itu profesional maupun pedagogik. Teman-teman scroll ke bawah. Kemudian di sini kalau belum ketemu, teman-teman klik saja pada bagian order post. Berikutnya di sini teman-teman akan mendapatkan, nah ini kalau teman-teman belum punya passing grade-nya, nah di sini kita scroll terus untuk mencarinya. Nah, di sini kita sekali lagi untuk order post. Nah, ini teman-teman kumpulan, nah ini artikel ini adalah berisi lengkap, yaitu download kumpulan modul P3K Guru dari program Guru Belajar Sari P3K, semua formasi P3K 2021, baik itu guru SD, SMP, SMA, SMK, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa klik di sini. Berikutnya teman-teman bisa scroll ke bawah dan memilih untuk jenis modul yang diinginkan untuk diunduh. Nah, di sini sudah lengkap, teman-teman bisa unduh saja. Untuk pedagogik ini untuk semuanya ya, baik itu SD, SMP, SMA pasti ada saja pedagogiknya. Kemudian untuk guru kelas SD, guru kejuruan dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus belajar juga untuk menghadapi seleksi yang tahap 2 ini.
Demikian semuanya terkait tentang langkah yang harus kita lakukan supaya kita nanti bisa lulus ya di tahap 2 setelah kita mencetak kartu peserta ujian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.